Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah di malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam majelis kita sekalipun kita sudah pindah waktu. Mudah-mudahan pindah waktu ini cepat tersosialisasi ke teman-teman yang lain supaya kemudian bisa membersamai kita. Ilmu itu membutuhkan sanad bersambung supaya apa yang kemudian kita ketahui itu benar-benar bisa terkonfirmasi sama dengan apa yang Rasul sampaikan, tidak terputus di satu generasi lalu kemudian dikira itu adalah satu-satunya pandangan keagamaan. Padahal kalau kita mau melihat, merujuk benar-benar kembali kepada Quran dan Sunnah yang sesuai mekanisme dan metode yang sudah ditetapkan dan teruji kekuatan metode tersebut sepanjang zaman, maka tentu kita tidak akan menemukan ada pendapat keagamaan yang rancu atau kemudian sebagian orang menyangka pandangan mereka itulah satu-satunya kebenaran. Ini penting. Saya melihat masalah-masalah yang terjadi belakangan adalah karena memang sebagian orang memusuhi mazhab itu sendiri. Ada yang menduga, menyerang, mengatakan bahwa mazhab fikih itu tidak lagi relevan dan tidak lagi cocok dipakai oleh orang modern hari ini. Atau ada juga yang mengatakan bahwa bermazhab itu adalah perkara yang bid'ah, terlarang karena tidak diperintah oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tentu adalah pendapat yang keliru karena tidak sesuai metode keilmuan yang teruji. Gitu. Saya bilang begitu karena memang mayoritas umat ini memegang kepada mazhab fikih itu, baik dari sisi akidah maupun sisi fikih. Semua mereka melakukan sebuah metode istinbat hukum yang akhirnya disebut sebagai ijtihad. Karena hampir sebagian besar yang kita lakukan hari ini itu tidak bisa atau samar, saya bilang samar, tidak disebutkan secara qat'i, secara jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Tapi berlanjutnya masa pasca wafat Rasul, lalu kemudian terbangun sebuah madrasah keilmuan yang dibangun oleh para sahabat, para 4 imam, dan diteruskan oleh murid-murid mereka sampai kepada kita. Nah, itulah sebenarnya cara kita kembali kepada Quran dan hadis adalah bagaimana kemudian kita memahami Quran dan hadis berdasarkan pandangan ulama. Pandangan ulama tentu dengan mazhab fikih itu sendiri. Kira-kira begitu. Karena pokok masalah hari ini ada orang yang bilang bahwa bermazhab itu bid'ah, bermazhab itu tidak boleh begitu. Kita akan bahas tentang mazhab fikih. Mazhab itu bentuk dasarnya adalah zahaba, yang berarti pergi. Nah, mazhab adalah bentuk isi makan. Isi makan itu isim tempat, kata tempat. Nah, isi makan. Nah, dari kata tersebut kita mempunyai pengertian bahwa thoriqu makanu zihabi wa zaman, atau jalan atau tempat untuk berjalan dan waktu untuk berjalan. Nah, As-Sawani Al-Maliki menyebutkan bahwa makna etimologi dari mazhab itu adalah mahalul zihab katorikul mahsusati, tempat atau pergi seperti jalan secara fisik. Jadi bisa kita katakan, kita jika ingin tahu apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, gunakan mazhab itu, jalan untuk mendapatkan pengertian yang benar terhadap makna teks nas Quran ataupun hadis tersebut. Nah, ada makna istilah. Makna istilah itu ma zahaba ilaihi imamu minal a'imati fil ahkamil istihadiyah.
pendapat yang diambil oleh seorang imam dan para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum istihadiyah. Istihadiyah itu Pak tidak disebut, masalah istihadiyah itu tidak disebutkan secara qat'i di dalam Al-Qur'an. Qat'i itu secara jelas. Misalnya begini nih. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 6 itu Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum, kan baru sampai kepada kaki. Kalau kamu mau wudu wahai orang yang beriman, apabila kamu ingin mengerjakan salat maka basuhilah dulu mukamu, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Nah kan tidak disebutkan niat. Ya kan? Tidak disebutkan niat. Mau cari dalil apapun di dalam Quran maupun hadis, tidak ada yang menyebutkan bahwa niat itu adalah bagian dari rukun wudu. Enggak ada. Yang ada adalah dalil umum, dalil kulli. Dalil umum itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, yang kita tahu di hadis arba'in, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis umum, tidak ada kaitannya sebenarnya secara qat'i, secara zahir hadis tersebut bahwa hadis itu terkait dengan wudu. Bahkan di dalam kitab Syarah hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Ad-Daqiq, hadis ini ditulis hampir di 70 kitab bab fikih. Dia mengutip beberapa pendapat ulama. Baru kemudian setiap ulama yang memulai karangannya, menulis tulisan kitab-kitabnya, memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini adalah dalil umum yang digunakan dalam setiap bentuk ibadah. Nah, dengan proses istihad, lalu kemudian diistinbat hukum, lahirlah kemudian dengan proses yang rumit, dengan mekanisme istihad, lahirlah bahwa niat itu merupakan rukun daripada wudu. Nah, proses memasukkan niat menjadi rukun wudu itu disebut istihadiyah. Tidak disebutkan secara jelas di dalam Quran bahwa rukun wudu itu ada apa? Niat. Baru kalau dalam kitab Safinatun Najah nanti kita temukan juga bahwa tertib itu bagian daripada rukun wudu. Padahal Rasul tidak pernah menyebutkan secara lisan bahwa harus tertib berurutan dari awal sampai akhir, begitu kan? Tidak disebutkan. Nah, karena tidak disebutkan, jangan kemudian kita berpikir bahwa boleh wudu itu acak. Acak kan boleh begitu? Tidak, karena ternyata ketika ini masuk pada wilayah istihad, di mana ulama melihat runutan ayat Quran tadi, baru kemudian hadis tadi. Pada praktek bertahun-tahun sahabat melihat Rasul itu wudu, kemudian praktek wudu itu dipraktekkan oleh para sahabat. Misalkan Ibnu Mas'ud, pernah Ibnu Mas'ud itu berwudu, lalu kemudian setelah wudu dia katakan hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Seperti itulah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, katanya. Nah, berdasarkan dalil-dalil itu dengan ratusan atau mungkin ribuan hadis diteliti oleh para mujtahid, lahirlah bahwa wudu itu adalah tertib itu adalah rukun daripada wudu. Tapi secara teks kita nggak akan temukan ada bahasa, ada ucapan dari Rasul bahwa harus tertib, nggak ada. Nah, itu masalahnya kalau orang kemudian tidak mempelajari metode atau kemudian metode baku, ya, atau rumusan baku yang sudah ditetapkan oleh para ahli, nanti orang akan sembarang berperspektif, sembarang berspekulasi bahwa ini kan tidak dicontoh Rasul, ini tidak diucapkan oleh Rasul, begitu. Hanya ya ini bid'ah. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu penting kita mempelajari agama itu dengan fundamental. Yang saya sebut fundamental itu adalah mendasar, ya, kemudian integral, supaya kemudian kita tidak mudah terpancing dengan seakan-akan kalimat itu benar, kembali kepada Quran dan hadis.
Ya, Ana bilang ini kalimat yang benar tapi dengan maksud yang salah. Khawarij. Seakan-akan ini benar, kembali kepada Quran dan hadis, tinggalkan mazhab, seakan-akan itu sebuah sebuah kalimat yang benar, kalimat itu benar tapi pada prakteknya salah. Sebenarnya kembali kepada Quran dan hadis, gunakan metode ijtihad, karena itu jalan yang paling selamat. Pendapat, mazhab pada hakikatnya adalah pendapat. Ya, antum baca Quran, lalu antum lirik terjemahannya, antum baca hadis, lirik terjemahannya, tersimpul dalam sebuah pemikiran antum, itulah pendapat. Tapi ulama tidak sesederhana itu dalam menyimpulkan hukum. Ada metode baku yang digunakan, dan yang menjadi nas yang dibaca bukan hanya 1-2 biji nas tersebut, ayat atau Quran hadis tersebut, tapi mungkin ada ribuan hadis yang mereka baca, ada ratusan bahkan ribuan guru yang kemudian mereka mengkonfirmasi tentang kesahihan hadis tersebut, lalu lahirlah sebuah pendapat bahwa ini hukumnya. Bukan kayak hari ini orang baru baca 1-2 buah hadis, ya kan, dari dulu sampai sekarang hadisnya kullu bid'atin dhalalah, kan itu terus. Tidak juga. Walaupun memang kita juga tidak akan melepaskan semua, memang ada yang kemudian bid'ah, ya ada yang tidak boleh dilakukan hari ini, tetap ada, tapi tidak serampangan sebagian orang yang apabila tidak sependapat dengan mereka katakan itu tersesat, gitu kan, bid'ah. Nah, penjelasannya adalah bahwa tidak semua hukum-hukum syariah itu bisa dengan jelas ditemukan dasar dalilnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ada begitu banyak hukum yang tidak mudah kita temukan dalilnya di dalam Al-Quran. Bahkan boleh dikatakan bahwa justru sebagian besar justru tidak bisa dengan mudah kita temukan dalilnya. Ya, tidak dengan mudah kita temukan dalilnya, karena memang Quran itu datang dengan sebuah gaya bahasa yang sifatnya syair, bukan seperti undang-undang yang berpasal-pasal begitu, tidak. Sehingga akan bagi kita orang awam sulit kita menemukan bahwa ini ada dalilnya apa tidak. Kalau dengan pemahaman, dengan keilmuan yang sesederhana yang kita miliki ini, sekcuil yang kita miliki ini, kalau kita ingin mencoba menghukumi satu objek, katakanlah begitu, kemudian kita langsung ke Quran dan hadis, saya tidak bisa bayangkan ada banyak kerusakan yang bisa kita ciptakan dengan cara kita yang sempurna itu. Karena banyak hal yang bisa ada Quran itu yang kemudian hukum teksnya masih ada tapi sudah tidak berlaku hukumnya, ada hukumnya masih ada tapi teksnya sudah tidak ada. Di dalam Quran kan begitu, ada nasikh wal mansukh. Ya. Nah, kalau kemudian kita tidak mengembalikan ini kepada pemahaman ulama, merujuk kepada pemahaman ulama, tentu kita akan sangat boro-boro mendapatkan hidayah yang ada hilang jalan. hilang jalan. Nah, untuk itu para fuqaha, yaitu ulama yang ahli di bidang istinbat hukum, istinbat itu menetapkan, perlu melakukan berbagai upaya ijtihad untuk dapat mengeluarkan kesimpulan. Dalam prosesnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian muncul perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Ya, kayak Al-Fatihah, ya kan? Fatihah menurut Abu Hanifah itu tidak dikeraskan basmalahnya, Imam Syafi'i dikeraskan gitu. Memang tidak bisa dipungkiri perbedaan itu ada, tapi mereka berbeda karena ada landasannya. Pertama ada dalil, dan kedua metode istinbat hukum itu ada yang disepakati dan ada yang kemudian diperselisihkan. Kayak misalnya amalul ahli Madinah, perbuatan ahli Madinah itu oleh Imam Malik dijadikan sebagai sebuah metode untuk menetapkan hukum. Dasarnya kata Imam Malik, Rasul tinggal di Madinah.
para sahabat orang Madinah melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tentulah mereka tidak mungkin akan melakukan sebuah amal yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Maka penduduk ahli Madinah itu menjadi salah satu cara Imam Malik menetapkan satu hukum. Tapi oleh Imam Syafi'i ditolak itu. Imam Syafi'i tidak menerima itu. Tapi sungguh pun demikian, Imam Syafi'i tetap takziman wa takriman terhadap gurunya. Tidak lantas Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah dan sesat Imam Malik. Kan begitu. Ya. Nah, jadi mereka sekalipun berbeda pendapat, tetapi masih saling takriman wa ta'ziman, saling menghormati. Nah, hari ini kan orang tak punya adab. Saking tak punya adabnya Imam Syafi'i dianggap pelaku bid'ah. Ya kan? Anggap. Mazhab itu bukan sembarang pendapat yang keluar dari kepala sembarangan orang, tapi perlu kita ketahui bahwa mazhab itu tidak lain merupakan pendapat yang diambil oleh seseorang dengan kapasitas sebagai imam. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah istilah imam itu sendiri. Sebagaimana kita tidak serampangan mengangkat orang jadi imam sholat, maka tidak serampangan juga orang bisa menjadi imam mustahid. Harus ada kualifikasi yang terpenuhi di dalam pribadi seorang imam itu. Ya kan? Tidak ada syarat jadi makmum. Ya. Tidak ada syarat jadi makmum. Ya kan? Ketika dia jadi makmum secara person tidak ada syarat jadi makmum. Yang penting dia ada di belakang imam. Tapi syarat jadi imam itu ketat. Di dalam sholat itu, apalagi yang kemudian mengistimbatkan hukum tentang sah dan tidak sahnya sholat itu sendiri. Tentu dia memiliki kualifikasi yang sangat tinggi. Tidak semua orang bisa memberikan pandangan hukum seperti yang disebut-sebutkan hari ini. Nah, imam adalah gelar yang diberikan kepada ahli fikih yang sudah sampai pada derajat yang paling tinggi. Ya, seumpama tadi dalam sebuah komunitas di masjid, maka imam itu diangkat untuk memimpin sholat. Tentu dia memiliki kualifikasi tadi dibandingkan makmum-makmumnya. Nah, jumlah imam itu mungkin, kalau jumlah ulama itu mungkin ada ribuan, tapi jumlah gelar imam Ya, itu terbatas. Jadi kalau di dalam kitab klasik kita temukan ada kalimat al-imamu alama gitu kan. Itu ahli fakar di dalamnya. Bukan sembarangan orang kalau para ulama sudah menggelarinya sebagai al-imam. Begitu. Jangan kayak di kita kan orang ini ya kayak anak. Tapi ini kan cuma karena tidak ada rotan akar pun jadi. Allah. Insyaallah berkah. Masyaallah. Lanjut. Nah, sekarang hukum istihadiyah. Yang dimaksud dengan hukum istihadiyah adalah hukum-hukum yang kesimpulannya harus didapat lewat istihad. Sedangkan hukum-hukum yang sudah jelas dalilnya, maka bukan wilayah yang dibahas oleh sebuah mazhab fikih. Contoh, kalimat kewajiban sholat itu bukan masalah fikih. Kewajiban sholat, kewajiban zakat itu bukan masalah fikih, tapi itu masalah qat'iyah, masalah qat'i yang disebutkan oleh syar'i, disebutkan oleh syara', disebutkan oleh agama secara qat'i. Misalnya aqimus sholat, ita'uz zakat, begitu kan, wala taqrabuz zina, begitu. Kalimat-kalimat yang qat'i pasti seperti itu bukan masalah istihadiyah, itu masalah qat'i dan memang tidak ada perdebatan di situ. Karena manakala ayat sudah menyebutkan secara jelas seperti itu, mafhum, mantuk dan mafhumnya begitu kalau bahasa usul fikih, maka mereka tidak akan lagi berbeda pendapat. Tidak akan pernah kita temukan satu orang ulama pun mengatakan sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Nggak ada. Antum bisa temukan, nggak ada. Kenapa? Karena hitopnya jelas, ayatnya jelas bilang begitu. Tapi pada perkara yang sifatnya tidak disebutkan seperti itu jelas, tidak disebutkan jelas seperti itu, maka ulama berbeda pendapat. Contoh tentang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, Imam Syafi'i kemudian memandangnya secara zahir bahwa apabila kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan tanpa ada penghalang batal wudu, ya kan? Ya. Sementara mazhab yang lain memandang itu sebagai sebuah makna kinayah, makna kiasan, bahwa itu adalah yang dimaksud oleh Quran itu adalah
bersentuhannya dua kelamin laki-laki dan Jima. perempuan atau jima, yang mereka yang sudah meninggal, yang sudah nikah, maka batallah wudhu mereka. Baru nanti berhubungan suami istri baru batal wudhunya, sementara bersentuhan tidak batal. Nah, itu persoalan yang tidak disebutkan secara qat'i di dalam Quran maupun hadis seperti itu, memang menghendaki adanya perbedaan. Memang sudah dikehendaki oleh syariat untuk berbeda di situ. Sehingga bagi orang awam tentu apa? Ya, kita memilih mana pendapat yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang kita pelajari dan kita yakin itu bahwa benar, maka ikuti itu. Ikuti itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah orang mengikuti pendapat. Jadi nanti kalau ke depan kita akan bahas bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang untuk berpegang kepada satu mazhab, asal dengan ketentuan, tidak ditalfik. Talfik itu misalnya berwuduk dengan mazhab Imam Syafi'i batal dengan mazhab Imam Malik, itu yang tidak boleh. Tapi wuduk dengan mazhab Imam Syafi'i plus pembatalannya, sholat dengan mazhab Imam Malik itu boleh. Begitu. Itu boleh. Oleh Salafi mengatakan ini bid'ah. Disitulah titik bid'ah kata Salafi. Nah, itu tidak boleh. Ya kan? Semuanya mereka akan mempertanggungjawabkan itu tentu. Ya. Bahkan Rasul menjamin mereka bahwa ijtihad mereka salah pun dapat pahala. Benar dapat 2. Benar dapat 2, salah dapat 1. Kesalahannya itu menjadi pahala. Kita yang mengikuti kalau ternyata benar Imam Syafi'i salah, ya, ternyata kita dapati di akhirat nanti salah misalnya salah, maka kita tidak akan disiksa oleh Allah, karena memang syariat di dalam Quran teks nasnya menghendaki perbedaan, dan mereka itu para ahli. Kita orang awam, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahuinya. Apalagi kayak Imam Syafi'i yang memenuhi kualifikasi. Kalau tentu saya yang memberikan tanggapan, maka semua teman-teman itu berkewajiban untuk mengkonfirmasi pendapat itu dengan guru-guru yang lain, dengan kitab-kitab yang lain. Begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik yang merupakan ahli yang menyampaikannya, sudah selesai, sudah final. Karena salah pun mereka jadi pahala. Atau orang ini kalau beristihad, jangankan salah, benarnya pun masih diragukan, dapat dosa. Dapat dosa, kenapa? Karena kita tidak memenuhi kualifikasi. Betul. Spekulasi agama tidak bisa dispekulasi, apalagi pandangan hukum dispekulasi gitu, bahaya. Apalagi salah, sesat dan menyesatkan. Masya Allah. Karena kita tidak memenuhi kualifikasi. Ini penting kalau perdebatannya dalam persoalan fikih itu alternatif, orang bebas memilih. Kalau persoalan fikih itu orang bebas memilih, asal perdebatan itu diperdebatkan oleh para imam mazhab tadi, para ahli tadi yang berdebat, bukan yang orang-orang hari ini. Orang ini kantong 2. orang ini cuma apa? Muqallid, yang bertaklid. Ada hukum taklid nanti akan kita bahas. Tapi kita ini intinya muqallid, hanya bertaklid. Ilmu yang kita pelajari, yang kita ajarkan adalah dinukil. Kita tidak menyampaikan sesuatu yang tanpa dinukil. Justru berbahaya orang menyampaikan pandangan hukum tetapi nukilannya nggak ada, ibarah ulamanya nggak ada. Berarti itu apa? Pendapat pribadi, dan tidak boleh seseorang menyampaikan pandangan hukum tanpa ada nukilan maqalah ulama yang menjadi sebuah landasan pemikirannya. Nah, gitu. Kalaupun maqalah ulama harus kita runut ke atas sampai tidak dia melewati 4 mazhab ini. Kalau putus di satu generasi, istilah hadis itu namanya munqati, terputus di keilmuan. Berarti ada yang salah tak dari sini. Nah, ini perlu dipelajari. Oke, tema sedikit lagi. Tema pembahasan ilmu fikih. Sedangkan mazhab fikih hanya mempersoalkan urusan hukum yang dalilnya tidak jelas. Ini kalau perdebatan para ahli ya, bukan perdebatan
kampungan. Atau bahkan masalah yang memang sama sekali tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, dan jumlah masalah yang tidak jelas hukumnya atau yang sama sekali tidak ada landasan hukumnya ternyata itu sangat banyak dan dominan. Contoh, antum bayar zakat hari ini pakai apa? Uang. Pakai uang. Zaman Rasul tidak akan ditemukan pakai uang. Bahan pokok. Bahan pokok. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu bahan pokok. Ya. Makan fikutil balad atau min kutil balad, makanan yang merupakan makanan pokok di negeri itu yang antum keluarkan. Antum makan beras, umumnya orang sini makan beras, maka keluarkan beras. Kalau lebih ke dalam lagi ke pribadinya, antum makan beras superwin, ya keluarkan superwin. Tapi jenisnya harus apa tadi? Beras. Kalau di Papua yang umumnya orang makan sagu, yang dikeluarkan apa? Sagu. Begitu. Tiba-tiba hari ini kita berzakat dengan apa? Uang. Ya. Itu mazhab siapa? Enggak ada. Abu Hanifah. Oh, Abu Hanifah. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi oleh Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa berkembang karena fikih itu berubah. Sebagaimana kalau kemudian dibid'ahkan itu disalahkan itu berzakat dengan uang, semestinya berzakat dengan beras juga bid'ah. Salah. Kenapa? Karena yang dipraktikkan oleh Rasul apa? Kurma, kismis. Iya kan, itu yang dipraktikkan oleh Rasul. Maka kalau mau disalahkan berzakat dengan uang, semestinya dengan beras juga tidak bisa disalahkan gitu. Karena Rasul tidak mempraktikkannya. Nah, pada hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu, tapi mereka sepakat loh bahwa zakat itu hukumnya apa? Wajib. Itu mereka sepakat. Tapi teknisnya mereka berbeda. Nah, perdebatan seperti ini, perbedaan seperti ini, itu umat boleh memilih mana yang pengen dia amalkan, terserah. Tidak ada larangan. Karena yang berbeda itu ahlinya. Bukan orang yang sembarang. Begitu. Ya, pilih aja, enggak masalah. Nah, hari ini ada namanya tasykik atas mazhab. Tasykik itu adalah berasal dari kata syakka yang artinya ragu-ragu. Nah, tasykik ternyata banyak diarahkan kepada mazhab fikih, baik yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam ataupun dilontarkan dari kalangan umat Islam itu sendiri. Ada sebagian orang yang hari ini orang saksikanlah banyak yang video-videonya viral di tengah-tengah masyarakat kita, ada juga yang mengatakan bahwa ngapain bermazhab, kan ada Quran hadis, ya kan? Quran hari ini ada, hadis fikih, hadis hari ini banyak. Kenapa harus lagi kembali kepada mazhab? Itu sebenarnya adalah upaya tasykik atau meragu-ragukan terhadap, menciptakan keraguan kepada umat terhadap fikih, terhadap mazhab itu sendiri. Nah, jawabannya kita jawab sedikit lagi. Pertama, bertaklid itu ada yang hukumnya haram dan ada yang hukumnya halal. Bahkan hukumnya ada yang wajib bertaklid. Taklid itu mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Jadi antum tahu, Ustaz bilang begini, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Oh ya Ustaz, terus gimana Ustaz? Caranya begini, zuhur begini, asar begini, maghrib begini, isya begini, subuh begini. Antum kerjakan di setiap waktu-waktu ini. Oh iya, tanpa antum mengetahui dalil-dalilnya secara jelas, kemudian antum mengamalkannya, itu namanya taklid. Bagi orang awam, taklid itu hukumnya wajib. Bagi tolib harusnya naik ke atas. Itu penuntut ilmu, minimal dia tahu dalil wajibnya sholat dan seterusnya. Maka kalau di dalil wajibnya sholat mulai dari niat sampai segala macam TTB-nya dia tahu tentang dalil-dalilnya, hukumnya naik, derajatnya naik jadi mutabi. Orang yang mengikuti satu pendapat berdasarkan dalil gitu. Nah, taklid yang haram itu adalah taklid kepada orang yang bukan ahli di bidangnya.
kemudian kita taklid buta kepada orang tersebut, nah itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Tapi kalau kita taklid kepada ahlinya, itu bukan haram tapi wajib. Antum taklid ke anak, itu hukumnya haram. Tapi antum taklid kepada Imam Syafi'i, itu hukumnya wajib. Taklid kepada Imam Malik, itu hukumnya wajib. Begitu. Apalagi Pak. Ada yang boleh taklid PNT saya, anak mesti tanya. Jadi mesti taklid kepada mereka yang ahlinya. Nah, kita mempelajari kitab-kitab mereka lewat guru-guru kita. Itu sebenarnya ada taklid kepada beliau. Oh. Pada imam itu. Ya. Orang yang tidak taklid itu adalah orang yang menggali hukum dengan secara sendiri. Ya. Dari Quran dan hadis, itu bukan taklid. Setan mursyidnya. Mursyidnya setan itu. Mursyidnya setan. Belajar sendiri, tidak ada guru. Nggak boleh. Yang mereka para imam-imam itulah yang punya wewenang, kapasitas untuk itu. Kita ngapain taklid? Ada Quran, ada hadis. Tum siapa? Tum punya apa? Ya kan? Sebaliknya bertaklid kepada Rasulullah, para sahabat, ahli ilmu, serta kepada ulama ahli pewaris Rasulullah, itu 100% hukumnya wajib bertaklid kepada mereka. Yang kedua, kenapa kita harus bertaklid? Meski Al-Quran dan Sunnah berada di depan mata kita, namun tidak ada satupun di antara kita yang hidup pada saat Al-Quran itu diturunkan, ya kan? Dan hadis Nabi disampaikan. Sampai kita dengan masa itu terbentang jarak kurang lebih 14 abad. Maka segala pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Sunnah sangat butuh terhadap informasi yang menggiring keduanya. Dan informasi itu kita dapat lewat mazhab fikih. Ya kan, antum tidak ketemu dengan Rasul mengkonfirmasi tentang satu objek hukum. Antum tidak ada di hadapan Rasul saat Al-Quran itu turun. Sehingga maksud ayat itu membutuhkan sebuah sanad keilmuan untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh ayat dan hadis itu. Dan yang mengetahui itu adalah para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada murid mereka yang disebut tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada murid mereka yang disebut atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu kan. Kemudian para masa imam mazhab itu, mereka mengajarkan. Kalau dari jalur Abu Hanifah, dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Nafi. Dari Nafi berguru kepada Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah. Jadi sanad keilmuannya begitu. Kalau mau jalur kepada Abu Hanifah juga dapat. Ibnu Mas'ud jalur dari Abu Hanifah. Kalau jalur dari Imam Malik itu Ibnu Umar. Kalau jalur dari Abu Hanifah itu Ibnu Mas'ud dari Kufah. Nah, bersanad begitu itu pengertian hadis Rasul ucapkan begitu, apa maknanya, apa maksudnya, begitu kan? Baru kemudian ayat ini apa maknanya, apa maksudnya, itu bersanad terus sampai kepada ulama-ulama yang menulis kitab itu. Karena semestinya ilmu itu begitu. Yang lebih mengetahui Quran dan hadis itu adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka guru mereka berguru sampai kepada sahabat Rasul, sampai kepada Rasulullah. Dan mereka akan menyampaikan maksud ayat hadis tersebut sebagaimana apa yang mereka pelajari. Sama sekali mereka tidak. Kalau antum belajar ilmu mustalahul hadis, belajar tentang sanad-sanadnya, hanya orang yang bilang begini. Ada di kitab Sahih Muslim di bab muqaddimah tentang mustalahul hadisnya, ada seorang ulama yang bilang begini. Dia ditanya tentang hadis, lalu dia mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh dari A. Satu ketika dia ditanya lagi oleh orang yang lain tentang hadis yang sama, dia bilang hadis ini diriwayatkan oleh B. Akhirnya terkonfirmasi pendapat dia itu. Mereka ulama bersepakat apa coba? Orang ini dhaif. Ya, tidak bisa orang ini dhaif. Tidak bisa dirujuk. Begitu. Sampai begitu. Jadi ketika didhaifkan dia, hadisnya tidak bisa dipegang.
kecuali hadis ini didukung oleh ketika dilihat lagi dari jalur yang lain, didapati ternyata hadis ini diperkuat oleh jalur sanad yang sahih, baru boleh dipegang. Tapi sanad dari yang satu ini itu sudah dhaif, tidak bisa dipakai. Yang kita pakai adalah sanad yang sahih tadi. Orang tadi iya dhaif dia, tapi hadis dhaif dari dia, kalau jalur yang lain itu sahih, itu dipegang. Jadi matannya bisa jadi sahih, tetapi perawinya itu dhaif. Sehingga matan yang sahih kemudian hadis yang dhaif didukung dengan riwayat yang lain, maka bisa dipegang itu matan hadis itu. Tapi dari jalur tadi apa? Dhaif, nggak bisa dipegang. Antum pribadi orang cuma gitu aja dia sudah didhaifkan dan tidak bisa dipegang. Dari mustalahul hadis itu kita dapati bahwa para ulama dulu berhati-hati menyampaikan keilmuan itu, sanad keilmuan itu. Mereka sangat tidak mungkin akan mengkorupsi keilmuan itu, tidak mungkin. Jadi kalau nanti hari ini ada pendapat yang nyeleneh dari mereka, putus sanad itu ditolak. Ya, anak berani bersaksi itu ditolak. Bahaya itu. Karena artinya apa? Dia memberikan pandangan keagamaan berdasarkan pemahaman dia, pendapat pribadi itu atau pandangan gurunya. Boleh kita kembali ke Quran dan hadis langsung dari Nabi, tapi lahir di zaman Nabi, jangan lahir di zaman sekarang. Salah lahir itu, salah. Jadi kalau antum berdebat begitu, antum bilang aja antum ini salah lahir. Harusnya antum lahir di zaman Nabi, jangan zaman sekarang. Ya enggak genap. Enggak usah berdebat kalau enggak salah zaman antum ini bilang. Karena kalau langsung kepada Quran dan hadis, ya paling kan Quran dan hadis menurut gurunya, bukan Quran dan hadis menurut para ulama jalur nasab keilmuan tadi, bukan ya. Tapi gurunya. Berarti antum dan guru antum itu salah lahir. Harusnya lahir di zaman Nabi. Itu benar tuh. Atau bikin syariat baru, Pak. Itu antum bisa langsung tanya, ya Rasul, gimana caranya? Apa maksud kamu ini Rasul? Gitu kan? Oke, mungkin demikian. Nanti kita lanjutkan bahasan tentang tuduhan orang terhadap kita bertanya Ustaz, kalau itu kita ada fikih itu dianggap sebagai mazhab itu sebagai bid'ah. Nanti kita akan coba bahas. Nanti ini aja kita kajiannya supaya teman-teman punya gambaran terhadap mazhab fikih itu. Kan hari ini kita banyak belajar tentang sholat seperti apa, tapi kita belum tahu perdebatan mereka tentang itu apa. Sehingga kita juga tidak tahu bisa membedakan mana perbedaan yang bisa dimaklumi, bisa dibijaksanai, dan perdebatan yang memang harus dilawan, begitu kan? Kalau perdebatannya lintas para imam tadi, ya terima aja, antum berlapang dada. Lihat ada orang yang sholat kunut, ya antum tidak usah ribut dengan orang yang kunut. Ada orang yang sholat tidak kunut, antum tidak usah ribut, karena guru mereka tidak final di kalangan 4 mazhab. Jangan coba-coba antum hari ini mau bikin final. Aneh itu. Para ahli saja yang tidak final di sana, kemudian antum hari ini mau sok jago, mau bikin final itu, aduh. Orang mana? Kalau lu pede, Ustaz. Kalau lu pede dia. Allah ya kira. Nanti insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Wallahu a'lam. Syukran.